Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para Sobat RM di acara diskusi pagi Rakyat Merdeka. Tamu istimewa kita pagi ini, Dr. Sahrizal Syarif, PhD, pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, dokter. Salam sehat. Ya, selamat pagi, Pak Kiki. Tetap sehat semua. Ya. Acara pagi ini disiarkan secara langsung melalui jejaring media sosial Rakyat Merdeka. Saya pagi ini ditemani dua host, yaitu wartawati senior Rakyat Merdeka Mbak Ratna Susilowati dan wartawan senior Rakyat Merdeka Budi Rahman Hakim. Saya sendiri Kiki Iswara. Selamat pagi para Sobat RM. Selamat pagi dokter. Kami ingin mengetahui perkembangan terakhir upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Tentu kita mesti lebih gencar lagi menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Artinya sosialisasi mesti dilakukan oleh semua stakeholder. Artinya di samping dilakukan oleh Satgas COVID-19, semua stakeholder diharapkan juga ikut mendorong sosialisasi ke masyarakat soal pentingnya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Jadi dengan 3M ini sudah terbukti mampu menekan angka penyebaran virus corona, bahkan memutus mata rantainya. Kalau kira-kira 90% orang yang keluar rumah menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, dipastikan dalam waktu 1,5 atau 2 bulan, mata rantai penularan virus corona akan terputus. Kalau masyarakat tertib di kota-kota besar menggunakan masker kira-kira 90-95% dalam waktu 2 minggu, dipastikan penularan COVID akan menurun kira-kira 30-50% dalam waktu 2 minggu. Artinya penerapan protokol kesehatan ini dahsyat akibatnya. Sedahsyat menggunakan vaksin nanti. Artinya sebelum vaksin ditemukan, kalau protokol kesehatan ini dilakukan secara benar, maka kita berharap 1-2 minggu ke depan penularan COVID bisa ditekan. Sekali lagi kami ingin mendapat penjelasan dari dokter mengenai kira-kira upaya apa selain kita membagikan masker, penyuluhan model seperti apa? Apakah melalui jejaring RT RW, jejaring organisasi kemasyarakatan, atau seperti apa? Silakan dokter memberikan penjelasan sekitar 7-9 menit yang kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih dokter, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiki. Jadi sewaktu Wuhan berhasil menemukan, mengidentifikasi virus ini, bahwa ini adalah new coronavirus, maka pertanyaan epidemiolog yang pertama itu adalah apakah virus ini bisa menular dari manusia ke manusia, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara proses penularannya. Saat ini sudah cukup jelas bahwa proses penularannya adalah melalui droplet infection, artinya bersin yang menular dengan jarak tertentu, karena droplet itu ada partikelnya, ada yang besar, ada yang kecil begitu.
Tapi secara umum dalam jarak 1 atau 2 meter dia akan jatuh. Nah, yang kedua adalah bahwa dia menular melalui benda-benda yang terkontaminasi. Jadi kalau kita memegangnya, menyentuh mata, mulut, dan tangan, maka akan menular. Nah, atas dasar itu, kemudian kita ada 3 langkah sebetulnya yang sudah dilakukan model ya. Model pertama tentu model lockdown, model yang ideal ya. Yang kedua adalah model yang kita lakukan di Indonesia yaitu PSBB. Dan yang ketiga adalah ketika PSBB itu dilonggarkan, dia istilah kita menjadi PSBB transisi, maka kita masuk kepada ya situasi yang minimal. Nah, saat ini situasinya memang belum seperti yang kita harapkan ya. Artinya memang kalau kita lihat tadinya saya melihat dalam 2 minggu ini terjadi penurunan kasus rata-rata mingguan ya, dari 4.200 turun ke menjadi 4.100 begitu. Tapi angka kemarin ya, tapi itu tidak bisa dipakai karena kita hanya bisa mengambil kesimpulan penurunan kalau 2 kali masa inkubasi terjadi penurunan. Itu artinya paling tidak 28 hari ya, atau 4 minggu itu, angka 4 minggu itu bisa kita gunakan lebih yakin begitu. Nah, saat ini penanggulangan sebetulnya sudah banyak negara-negara yang berhasil mengendalikan wabah ini walaupun vaksin belum ada ya. Tapi kita juga melihat terjadi peningkatan yang luar biasa atau second wave di negara-negara Eropa ya. Tapi mereka umumnya sudah berpengalaman menangani wabah. Jadi mereka tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, kita di Indonesia masih dalam situasi wabah yang fluktuatif ya. Saya sepakat tadi dengan pernyataan Pak Kiki bahwa masker memegang peranan penting ya. Tapi memang harus dilihat secara komprehensif. Jadi pada tingkat sebetulnya memang yang pertama pada tingkat rumah tangga ya. Kita kemarin memang melakukan sesuatu yang menurut saya kurang tepat lah. Walaupun saya sejak awal wabah sudah menganjurkan. Jangan menempatkan mereka-mereka yang kasus konfirmasi tanpa gejala, apalagi yang gejala ringan itu di rumah, isolasi rumah ya. Karena pengalaman di Korea Selatan maupun di Wuhan yang tidak melakukan hal seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang dikhawatirkan terjadinya klaster di tingkat rumah tangga. Nah, kita itu memang agak terlambat kemarin ya, tapi ada kebijakan agar mereka yang konfirmasi tanpa gejala dan ringan itu bisa ditempatkan pada fasilitas-fasilitas pusat karantina. Nah, ini jadi itu harus dilakukan ya. Yang kedua, di tengah ya, ketika yang terbaik tentu berdiam diri di rumah. Nah, ketika berada di luar rumah, betul tadi yang disampaikan bahwa daya perlindungan ya dari penggunaan masker, jaga jarak dan juga kebersihan tangan itu sebetulnya kalau betul yang disampaikan 90% itu hampir sama dengan 70% kita melakukan vaksinasi terhadap 70% penduduk ya. Nah, tapi tetap saja kenapa kok kita tidak melihat penurunan yang signifikan ya. Nah, kita harus menyadari selain 3M itu juga ada langkah yang penting sekali yaitu 3T ya. Yaitu test, tracing dan tentu treatment ya. Nah, disinilah kita memang sampai saat ini walaupun kapasitas pemeriksaan sudah sekitar 40 ribuan ya dengan 30-an ribu orang. Tapi kalau kita lihat ada 142 suspek yang belum diperiksa ya, itu artinya kapasitas kita itu masih kurang ya. Kita bisa bayangkan bahwa kalau 142 ribu itu diperiksa, mampu diperiksa dalam 2-3 hari ini, kasus kita akan bertambah kurang lebih 14 ribu. Kita akan mendapatkan angka 14 ribu tambahan. Ya. Tapi itu kita tidak bisa lakukan karena kapasitas spesimen ini masih kurang. Yang lebih bermasalah adalah
ada ketidakrataan ya, diskrepansi antara daerah dalam pemeriksaan kapasitas spesimen ini. Jakarta praktis 4 atau 5 kali lebih baik dari angka nasional begitu ya, dan memenuhi persyaratan WHO. Tapi wilayah-wilayah provinsi lainnya itu kapasitasnya perlu ditingkatkan. Nah, situasi ini sebetulnya yang masih menjadi dilema ya, ketika pada hilir itu kapasitas kita masih kurang, lalu di tengahnya kita berharap memang penggunaan masker yang kuat, lalu yang ketiga tadi mundur ke belakang ke hulu, kita harus tetap jangan membiarkan menempatkan mereka-mereka yang tidak bergejala tapi positif lalu kemudian ringan itu di rumah ya. Sebaiknya kita menempatkannya pada fasilitas-fasilitas kesehatan ya. Nah, saya ingin tekankan sekali lagi, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Ya, karena satu, bahwa angka percepatannya ya, ini 50.000 peningkatan 50.000 di Indonesia itu cepat sekali. Yang pertama 3 bulan, lalu berikutnya 1 bulan, berikutnya 23 hari, berikutnya 17 hari, dan kemarin kita ketika sampai ya pada angka 300 ribuan itu angkanya cuma dalam waktu 13-14 hari. Nah, kecepatan seperti ini akan membuat kita pada akhir tahun angka akan mencapai 500.000. Dan yang paling berat adalah beban kapasitas untuk rumah sakit kita akan meningkat 2 kali lipat kebutuhannya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Saya kira itu dulu Pak Kiki ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Penanggap pertama Mas Budi Rahman Hakim. Silakan Mas Budi Rahman Hakim. Terima kasih Pak Kiki. Selamat pagi dok. Ketemu lagi. Selamat pagi. Ya. Iya ketemu lagi. Oh, ya, Mas Budi, ya. Silakan. Pak, ending dari pandemi ini kan masyarakat kita punya kekebalan terhadap COVID ya, khususnya COVID-19. Artinya goals-nya itu kita menjadi masyarakat yang tidak terpapar lagi COVID. Nah, untuk itu ada 2 kan pilihannya, yaitu kita memang segera punya vaksin, dan itu sekarang lagi proses pengadaan dan pembuatan, dan mudah-mudahan segera. Yang kedua kan masyarakat kita punya mekanisme yang disebut dengan herd immunity. Nah, maksud saya kemarin juga dalam diskusi ngopi pagi kemarin sempat singgung ini. Cuman maksudnya kekebalan itu kan juga masker juga gitu kan, kekebalan juga, sehingga kalaupun terpapar tidak memberikan dampak yang memperparah keadaannya dia. Dan di beberapa kalangan kan ada yang seperti itu, yang disebut juga OTG itu. Mungkin, tapi misalnya di kita ini, di masyarakat Indonesia ini, sebenarnya banyak local wisdom atau tradisi-tradisi yang bersumber dari agama yang bisa, kalaupun belum herd immunity, tapi juga karena ada satu mantra dari agama misalnya ya, atau wirid itu atau zikir yang bisa meningkatkan imunitasnya itu di atas rata-rata, sehingga dengan imunitas itu ketika terpapar pun tidak memberikan kemudaratan gitu ya. Dan di beberapa komunitas ya, meskipun paling nggak komunitas yang saya interaksi gitu, karena keyakinan yang penuh terhadap bahwa ritual zikirnya itu meningkatkan imunitas yang tinggi, ditambah mungkin ada semacam air ataupun semacam keberkahan gitu, mereka itu akhirnya tidak ada kepanikan. Ya, yang penting kan tidak ada kepanikan, atau bukan menganggap remeh sih, tapi lebih rileks menghadapi pandemi ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
di kita ini misalnya selain kampanye 3M itu, misalnya kenapa tidak ada juga kampanye massal untuk meningkatkan imunitas tadi, yaitu misalnya olahraga atau kegiatan-kegiatan yang memang bersumber, katanya kan penyumbang tertinggi imunitas itu kebahagiaan. Jadi kalau dia bahagia, maka mempercepat. Saya baca yang Tungdas Waringin yang pernah terpapar, dia ternyata menempatkan urutan tidak boleh banyak berita tentang orang yang terpapar. Stop TV, stop pemberitaan tentang COVID, lalu nonton yang bahagia-bahagia, dan juga olahraga. Dia menyarankan. Jadi itulah yang kemudian yang menjadi bangsa kita akan atau masyarakat kita akan punya dibanding kampanye masker menurut Tunggasem itu ya. Jadi bagaimana misalnya kita sebagai dari pakar merekomendasikan atau negara kita pemerintah juga selain mengkampanyekan yang sifatnya 3M itu juga mengkampanyekan gaya hidup yang meningkatkan imunitas, dan itulah yang bisa long term dan mungkin lebih murah kali ya, nggak harus beli masker atau gitu. Gimana Prof tanggapannya? Baik, ya baik. Pertama ini ya, kita sudah punya cukup pengetahuan yang cukup baik mengenai perilaku virus ini. Ya, COVID-19 adalah penyakit yang self-limited disease, itu pertama. Ya, bahwa pada dasarnya penyakit ini sembuh sendiri. Jadi kalau ada orang yang sakit dan sembuh, itu bukan karena obat, bukan. Tidak ada satupun obat yang mematikan virus, itu tidak ada. Jadi pengobatan kita itu hanya bersifat simptomatik dan suportif, ya suportif, simptomatik dan suportif. Kalau orang sembuh itu karena sistem kekebalan kita, terutama makrofag, itu berhasil memakan seluruh virus yang ada di tubuh kita. Ya, polanya jelas ya bahwa 100 orang yang terinfeksi COVID-19 itu 80% hanya akan mengalami gejala tanpa gejala, bahkan angkanya 55%, 50-55%, dan yang berikutnya adalah yang ringan. Hanya sekitar 20% saja yang kemudian perlu perawatan. Ya, nantinya mungkin 15% yang kita anggap serius, lalu kemudian hanya 5% atau 4% yang membutuhkan perawatan yang kritis. Ya, angka kematiannya berkisar antara 3 sampai 4%. Pola seperti ini sebetulnya merupakan pola yang umum. Ya. Yang kedua, tadi disebut, jadi ini COVID-19 tidak sama dengan campak atau rubella, di mana jika kita terkena, anak-anak terkena, maka setelah sakit dia akan memberikan kekebalan yang permanen. Ya, COVID-19 tidak memberikan kekebalan yang permanen. Jadi kalau orang sakit kemudian sembuh, paling sistem kekebalannya hanya bertahan 3 sampai 2-3 minggu saja, ya. Tidak ada kekebalan permanen. Sehingga pandangan atau gagasan mengenai herd immunity pada COVID-19 itu sama sekali tidak tepat, ya. Tidak mungkin dibangun dari orang yang sakit. Herd immunity hanya bisa dibangun pada kasus COVID-19 dengan vaksinasi. Basic reproduction rate dari COVID-19 adalah 3 sampai 4, berbeda dengan campak yang 15, sangat menular. Sehingga kita tidak perlu seperti campak harus memvaksinasi 90% kelompok yang rentan, yaitu bayi-bayi yang baru lahir sampai usia lebih dari 1 tahun, 2 tahun, ya. Tapi kita cukup memvaksinasi 64 sampai 70% dari masyarakat, dari penduduk yang untuk mendapatkan keadaan yang disebut dengan herd immunity, ya. Nah, yang ketiga saya ingin sampaikan sebetulnya Tuhan itu memberikan sistem kekebalan kita itu sudah sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tapi harus diingat bahwa sistem kekebalan tidak memberikan perlindungan terhadap kemungkinan infeksi COVID-19.
ya, dia akan memberikan dampak pada jika terinfeksi, kemungkinan gejala klinisnya tentu bagi mereka yang sistem kekebalannya baik, klinisnya akan ringan atau bahkan tanpa gejala atau masuk ke sedang begitu, ya. Tidak sampai ke berat. Jadi sebetulnya tubuh kita itu sudah mempunyai sistem kekebalan yang luar biasa, ya. Tanpa suplemen, tanpa apapun sebetulnya polanya sudah jelas. Anak-anak muda yang sistem kekebalannya baik, mereka akan bisa terinfeksi tanpa gejala, ya. Lalu kemudian kalau kena juga gejalanya ya batuk pilek ringan saja. Tapi bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, apalagi di atas 60 tahun, sistem kekebalannya tentu sudah lebih rendah, ya, lebih tidak sebaik yang anak-anak muda. Apalagi mereka punya penyakit-penyakit penyerta. Ya, ini yang sebetulnya memberikan gejala klinis yang berat dan kemudian umumnya banyak yang meninggal pada kelompok ini. Ya. Jadi Mas Budi, ya, saya epidemiolog, ya. Jadi kita semua berbasis bukti, berbasis sains, ya. Jadi sebetulnya saya juga jadi yang perlu diingat itu bahwa kita boleh minum apapun, ya, ya boleh sajalah, ya, membuat kita lebih sehat. Tapi yang harus diingat sebetulnya itu tidak mencegah terjadinya infeksi. Tetapi kalau terkena, mudah-mudahan gejala klinisnya lebih ringan begitu, ya. Nah, penggunaan masker itu sudah berbasis bukti, ya. Tapi tentu masker yang berbasis bukti adalah sebaiknya masker yang 3 lapis, ya. Bukan masker scuba atau buff, ya begitu, ya. Jadi maskernya memang harus 3 lapis. Ya, atau 2 lapis dengan kemungkinan menempatkan tisu di antara lapisan 2, lapisan 1. Ya. Lapisan terluar harus bahan yang anti air, tidak menyerap air. Lapisan tengah yang menyerap air dan lapisan yang kita gunakan di bagian lapisan ketiga adalah lapisan yang soft sifatnya, ya, dan renggang sehingga kita masih bisa bernafas dengan baik. Ya. Nah, maskernya juga masker itu, ya. Jadi sebetulnya masker N95 maupun masker medis itu memang harusnya diperuntukkan untuk orang-orang yang orang-orang medis, ya. Kecuali bagi mereka yang akan berkunjung ke lokasi yang beresiko, ya. Misalnya mereka juga harus pergi ke rumah sakit. Nah, itu saya anjurkan menggunakan masker medis, ya. Kalau harus pergi ke rumah sakit, ya, misalnya. Demikian ya, Pak Budi, ya. Siap. Ya. Terima kasih, Dokter. Penanggap berikutnya, Mbak Ratna, silahkan. Terima kasih, Pak Kiki. Selamat pagi, Pak Dokter. Iya, selamat pagi. Kalau dengar paparan dari Pak Dokter, berarti bahagia aja belum cukup ya, Dok? Oh, enggak, iya. Kalau nggak pakai masker, karena bahagia ternyata tidak cukup mencegah infeksi. Ini saya kutip survei dari BPS itu bulan September ada sekitar 92% masyarakat itu sudah patuh pakai masker. Tapi 75% saja yang patuh menjaga jarak dan cuci tangan. Ada juga survei yang dirilis oleh Satgas penanganan COVID itu 17% masyarakat menyangka dirinya tidak akan tertular corona. 17% ini jumlah yang cukup besar sih menurut saya, Pak. Lalu ada 90% masyarakat sudah paham penting pakai masker, tapi tingkat kepatuhannya di bawah 70%. Bahkan di daerah ada yang tingkat kepatuhannya di bawah 50%. Sebagai pakar epidemiologi, dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang seperti ini, pengendalian virus corona dalam 1-2 tahun ke depan apa akan bertambah sulit ya, Dok, ya? Dan kalau lihat kurva, itu sampai sekarang di Indonesia kurvanya kan kelihatan beda dengan negara lain yang sudah turun atau
ada juga yang sudah gelombang kedua, di kita kok naik terus gitu ya, nggak pernah turun-turun. Ini kapan turunnya gitu. Di Wuhan kabarnya kan sudah 1 bulan terakhir tidak ada kasus. Nah di Indonesia kapan kita akan mengalami kurva turun dengan tingkat kepatuhan seperti itu, atau bahkan kita gelombang kedua pun sebetulnya belum mengalami. Apakah dengan kondisi negara kita sebagai negara kepulauan itu ada kelebihan dan kekurangannya dalam pengendalian virus? Demikian Dok pertanyaannya. Terima kasih Dok. Ya baik, terima kasih Mbak Ratna. Jadi hasil-hasil survei itu pada umumnya seperti itu, ya, umumnya seperti itu. Tampak sekali bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memakai masker, menjaga jarak dan kebersihan tangan itu sudah tidak masalah, pengetahuan. Tapi di perilakunya itu memang masih ada masalah. Jadi menurut saya tidak ada jalan lain kecuali kita memberikan denda yang efek jera terhadap masyarakat yang tidak berperilaku yang tidak sama dengan pengetahuannya itu, ya. Jadi sudah tidak ada masanya kita melakukan edukasi atau sosialisasi, tidak perlu lagi. Justru saat ini yang penting adalah bagaimana bagi mereka pelanggar protokol kesehatan dilakukan denda sanksi yang membuat jerah, ya. Saya kira di negara-negara lain juga dilakukan seperti itu, bahkan dendanya sampai 20 juta dan sebagainya. Saya kira ini harus dilakukan, ya. Nah, ini kan membutuhkan pengawasan, membutuhkan ketegasan dari pemerintah, ya, terutama pemerintah daerah. Itu perlu melakukan langkah-langkah seperti itu. Nah, yang kedua, memang kita belum mengalami ini situasi COVID-19, kita masih berfluktuasi, ya. Jadi dan dari keseluruhan ini masih terus meningkat. Kalau ditanya bagaimana apa sebabnya, ya, apa sebabnya? Sebenarnya sederhana, ya, kita bisa melihat angka suspek saja yang saya sebut tadi. Kita punya suspek itu tinggi sekali, 142 ribuan, ya. Lalu pemeriksaan spesimen yang masih di kisaran 40 ribuan. Dan ini juga kalau kita break ke provinsi-provinsi, maka kita akan melihat kapasitas pemeriksaan spesimen di daerah itu masih sangat kurang, ya. Nah, jadi penanggulangan COVID memang tidak bisa di satu sisi saja, harus tadi saya bilang harus di 3 sisi. Satu, mereka-mereka yang terkena yang konfirmasi positif tapi tanpa gejala dan yang ringan itu harus ditempatkan pada fasilitas tertentu. Karena ini bisa memberikan klaster keluarga kalau ditempatkan di keluarga, ya. Kecuali ada bukti bahwa mereka mampu melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, yang kedua tadi, denda ketat bagi pelanggar protokol kesehatan yang ada di luar rumah, ya. Nah, yang ketiga tetap pemerintah harus meningkatkan pemeriksaan spesimen itu, ya. Spesimen itu tetap harus ditingkatkan. Nah, kalau melihat situasi maka bisa jadi, ya, saat ini pada dasarnya tidak ada langkah yang terukur betul, ya. Ya, DKI melakukan PSBB seperti sekarang. Itu memang berdampak pada pengurangan pergerakan, ya. Tapi tidak berdampak kepada angka laporan kasusnya. Sekali lagi saya bilang bahwa ini harus dilakukan secara komprehensif. Apalagi di wilayah-wilayah yang bukan di luar Jawa, ya. Tadi disebut kepulauan. Ya, memang Indonesia dari 6 negara besar di dunia mempunyai ciri khas kepulauan. Nah, ini problem tersendiri, ya. Kita seolah-olah mempunyai Indonesia itu seperti federasi ada 5 negara di situ, ya, dengan 5 pulau yang besar-besar. Nah, itu tiap-tiap pulau itu mengalami problem tersendiri. Ada Pulau Sumatera misalnya yang tadinya tidak begitu mengkhawatirkan, hanya Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Tapi sekarang mulai dari Aceh, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat saat ini memerlukan perhatian yang besar karena peningkatan kasus yang tajam, ya.
Demikian juga di Sulawesi, demikian juga di Kalimantan dan Papua. Ya, jadi memang kita Bali juga sama. Ya, risiko orang Bali itu hanya 3 kali lebih besar. Jakarta itu 3 kali lebih besar risikonya daripada Bali. Ya, dibanding Jawa Barat itu 17 kali. Jadi orang Jawa Barat sebetulnya kalau dari Jakarta, dari Depok pergi ke Jakarta, hati-hati. Risikonya meningkat 17 kali untuk mendapat terinfeksi COVID ya. Mending diam sajalah di Depok atau di Bekasi. Ya. Jadi ini situasi ini memang situasi yang dilematis. Jadi kapan ini bisa selesai? Tampaknya kita memang harus melakukan langkah-langkah yang lebih ketat ya. Pemerintah mencoba melokalisir 9 provinsi prioritas misalnya. Itu memang kasus 9 provinsi ini mencakup 71 ya sekitar lebih dari 70% kasus di nasional. Ya, boleh saja ya ada perhatian terhadap 9 provinsi prioritas. Tapi sebetulnya saya bisa melihat bahwa saat ini yang lebih dari kasus 2000 saja sudah ada di 20 provinsi. Ya, dari 34 provinsi itu 20 provinsi sudah kasusnya di atas 2000 ya, bahkan beberapa provinsi di atas 4500. Jadi situasinya tidak hanya perlu pada 9 provinsi prioritas, tapi juga tolong pemerintah harus memperhatikan provinsi-provinsi yang terjadi peningkatan tajam di luar 9 provinsi itu. Nah, nanti kalau vaksin ada, itu pun mungkin negara-negara maju akan bisa mengendalikan situasi COVID dalam waktu 1-2 tahun ya. Dalam waktu 2021 itu akan jelas lah ya, ketika vaksin mulai ada akses itu pasti terjadi penurunan. Tapi negara-negara low income country ya, dan Indonesia pada saat ini harus diakui sedang bergulat bagaimana memenuhi kebutuhan vaksin kita yang lebih dari 300 juta harus disediakan untuk 70% ya, 70% penduduk yang akan divaksinasi. Ya. Terima kasih dokter. Demikian ya, Pak. Ya, terima kasih dokter. Jadi tetap 3M ini akan menempati posisi yang sangat penting ya, dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 karena sudah terbukti bahwa memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan itu adalah alat yang paling ampuh untuk memutus mata rantai penularan virus. Terutama kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu kelompok di atas 50 tahun, yang sekarang ini kalau terkena resikonya paling besar. Dan ini juga harus dilakukan demi menjaga di hilir, yaitu beratnya rumah sakit dalam menyediakan fasilitas perawatan berat dan sangat berat. Artinya HCU dan ICU itu kalau jumlahnya ini terus orang yang dengan gejala berat dan sangat berat ini bertambah, maka tidak akan mampu menampung. Jadi harus di hulu harus terus ditekan, terutama yang paling penting sebenarnya dalam tahap awal adalah memakai masker dulu, baru menjaga jarak. Jadi kalau menjaga jarak dan memakai masker itu bisa dilakukan oleh 90% warga bangsa ini, diharapkan penularan atau penyebaran virus corona bisa terputus. Memang angka BPS terakhir mengatakan 44,9% atau 17% dari 44,9%, 44,9 juta rakyat Indonesia atau 17% itu tidak percaya akan adanya virus ini atau tidak percaya akan tertular. Jadi itulah yang membuat Satgas COVID-19, terutama para pimpinan di Satgas menjadi khawatir karena orang yang tidak percaya ini akan menjadi sumber dari penularan virus corona. Jadi sekali lagi mungkin penyuluhan masih harus dilakukan, terutama oleh aparat dinas kesehatan kota dan kabupaten serta puskesmas petugasnya harus terus memberikan penjelasan melalui seluruh fasilitas infrastruktur
komunikasi yang ada, karena kalau tidak maka kita bisa mengalami ledakan penularan virus di akhir tahun atau awal tahun depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mengharapkan dokter memberikan closing statement. Silakan dokter. Ya, semuanya saya kira harus menyadari bahwa situasi saat ini sangat kritis, ya. Apalagi kita mau memasuki pilkada, banyak demo-demo dan sebagainya, ya. Saya kira situasi ini tentunya harus menjadi lebih perhatian pada diri kita. Angka akhir tahun yang 500.000 itu harus kita cegah, ya, harus kita cegah. Dan itu ada membutuhkan partisipasi kita semua. Partisipasinya sederhana saja, tadi sudah disampaikan bahwa ada basis bukti bahwa menggunakan masker dan menjaga jarak terutama itu harus kita lakukan, ya. Hanya itu satu-satunya, tapi juga itulah yang bisa kita lakukan sampai ada vaksin. Tapi kita harus yakin bahwa efek perlindungannya sama dengan kita memvaksinasi 70% penduduk Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih dokter. Jadi sekali lagi kita mengharapkan semua pihak ikut mengkampanyekan pakai masker dan jaga jarak, dan terutama orang-orang yang lebih mampu sudah saatnya untuk melakukan kegiatan bagi-bagi masker ke perkampungan padat dan orang-orang yang harus bekerja di luar, terutama para pekerja harian dan pekerja tidak tetap, untuk dibagikan masker secara terus-menerus. Minimal setiap minggu mereka mendapat 2 atau 3 masker sehingga mereka bisa menggunakannya saat berada di luar rumah. Sekali lagi, para sobat RM, kami mengucapkan terima kasih yang karena telah mengikuti acara ini yang sangat bermanfaat, bukan hanya bagi teman-teman, tapi juga bagi kita dan bagi seluruh masyarakat. Sekali lagi terima kasih dokter. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih dok. Sama-sama, terima kasih.